Ngapain sih branding? Jualan ya jualan aja. Nggak perlu branding-branding segala. Yang penting laku kan? Itu yang dulu gue pikir pas baru awal-awal banget jualan. Gue nggak sadar bahwa pas market udah semakin gila, gue nggak bisa berkutik lagi kalau gue nggak nge-branding. Dan di situ gue sadar bahwa ternyata branding sepenting itu. Jadi gue terjebak dalam market yang nggak sehat. Di situ ujung-ujungnya harga jadi korbannya. Dan gue nggak mau lagi sih ke situ. Mendingan gue belajar branding dan gue bisa punya market sendiri. Bagaimana caranya? Dan gue bakal share beberapa hal simple atau hal-hal yang bisa menunjang penjualan selain harga doang. Simak sampai habis video ini karena ini penting banget biar kalian juga nggak sama kayak gue dulu terjebak dalam market yang nggak sehat. Oke, intro dulu. Berdasarkan pengalaman dari gue selama jualan di industri clothing dan gue juga punya usaha di bidang media yang nggak jauh dari bagaimana cara nge-branding, gue percaya dan gue meyakini bahwa memang branding itu bisa membuat kita keluar dari yang namanya market yang nggak sehat. Kita bisa keluar dan membawa market yang di situ tuh kayak udah crowded banget ke arah kita. Biar mereka yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya belum pengen jadi kepengen, yang tadinya nggak mau beli jadi mau beli, yang tadinya nggak percaya jadi customer setia. Nah, branding sekuat itu bro. Tadi perang harga yang gue maksud adalah ketika para penjual itu berlomba-lomba untuk menarik customers hanya melihat faktor harga ya. Jadi seolah-olah mereka berpikir bahwa satu-satunya penentu penjualan itu adalah hanya harga. Padahal kalau kita sebagai pengusaha atau pebisnis, itu tuh kita harus berpikir bahwa harga itu bukanlah satu-satunya penentu orang bisa beli produk kita. Ingat ya, kalau kita memang pebisnis atau pengusaha, kita harus punya pola pikir bahwa harga bukanlah satu-satunya penentu orang mau beli produk kita. Ada faktor lain yang memang bisa menjadi penentu kita bisa dibeli. Maksudnya produk kita bisa dibeli, bukan kita bisa dibeli ya. Ya kita bisa dibeli sih kalau kita punya value dan kita melakukan personal branding, tapi secara positif ya, jangan mikir aneh-aneh. Nah, gue pengen share beberapa faktor-faktor penentu lain yang bisa membuat orang itu melirik produk kita. Kira-kira apa aja? Ya, ini. Yang pertama, orang itu bisa beli hanya karena penasaran. Kalian ingat gak? Kita itu pernah ada masa-masa trennya orang beli minuman baru. Yang itu tuh kayak, bahkan kita belum pernah tahu itu minuman apa, itu sehat atau enggak, bentuknya kayak apa. Aneh-aneh kan? Kita pernah ada tren itu waktu itu. Contohnya salah satunya adalah es kepal Milo. Ingat kan? Jadi pada saat itu, marak-maraknya orang itu jualan es kepal Milo gitu. Dan orang-orang jadi penasaran, es kepal Milo itu apa sih? Kayak apa sih rasanya? Bentuknya kayak apa sih? Ujung-ujungnya kita jadi mencoba. Hanya karena faktor penasaran. Terbukti kan? Jadi orang itu beli hanya karena penasaran. Nah, di situ sebenarnya es kepal Milo itu sudah ada brand. Dia sudah kayak punya branding. Tapi sayangnya itu hanya tren FOMO yang tidak ada orang yang berpikir bahwa itu dijadikan branding yang memang menjadi branding konsisten gitu. Branding yang bisa nggak ada orang yang berpikir untuk mengklaim produk itu untuk menjadi produk yang jangka panjang, yang kayak dijual memang berketerusan gitu. Jadinya nggak ada consistency dalam branding, ujung-ujungnya ya nggak akan bertahan lama. Tapi bayangin aja kalau misalkan pada saat itu ada orang yang mengklaim itu jadi produknya dan itu dibikin branding dan selalu mempertahankan consistency dalam persepsi bahwa produk es kepal Milo itu sangat menarik gitu. Tapi nggak ada sih. Dan jangan coba-coba udah lewat trennya ya. Tapi terbukti kan karena penasaran jadi beli gitu. Oke, yang selanjutnya orang itu beli karena faktor sisi emosional. Ada rasa terhadap produknya atau jasanya. Jadi contoh ya, kalau produk dulu. Ada orang itu beli kayak sepatu yang mahalnya
nggak bisa masuk akal. Ada orang beli sepatu yang harganya jutaan rupiah gitu. Kalau gua nih nggak mau beli produk kayak gitu. Tapi ada loh orang yang memang beli, mungkin kalian salah satunya orang yang beli produk yang misalkan sepatu yang harganya nggak masuk akal, kayak sepatu-sepatu Nike, Jordan dan sebagainya itu kan mahal-mahal ya. Gue bahkan nggak tahu harganya berapa. Tapi ada kan orang yang beli seperti itu, yaitu karena mereka itu punya sisi emosional terhadap brand tersebut. Jadi mungkin karena kalian beli untuk menunjang apa ya, nilai kalian terhadap lingkungan tertentu. Bisa. Ya mungkin karena kalian beli itu memang ingin menunjukkan bahwa kalian itu punya kelas tersendiri. Itu nggak masalah. Karena kalian punya sisi emosi terhadap pembelian tersebut. Jadi kalian beli aja tuh sepatunya, biar kalian memang tujuannya sesuai yang kalian mau. Itu karena sisi emosi. Itu kalau produk ya. Kalau jasa misalkan nih, ada contoh orang itu buka bengkel di atau bengkel langganan kalian lah. Sebenarnya kan ada bengkel tuh banyak banget ya di kota kalian yang lebih besar, yang lebih canggih alat-alatnya, yang lebih lengkap, yang lebih nyaman. Tapi kenapa kalian tetap aja ke langganan bengkel kalian? Mungkin karena itu milik teman kalian atau siapapun lah. Karena di situ ada ikatan emosi menurut gue. Jadi kalian akan loyal di situ. Karena mungkin pemiliknya ramah atau jujur, atau ketika kalian di situ kalian bisa sharing atau apapun itu yang menunjang kalian punya sisi emosi sama ownernya. Nah, secara tidak langsung si owner itu tuh udah kayak menerapkan konsep branding atau menerapkan kegiatan branding dengan menambahkan sisi emotional value pada jasanya. Jadi kalian jadi nyaman sama dia dan akhirnya jadi pelanggan setia. Nah, terbukti lagi kan kalau ada orang beli karena sisi emosional, bukan hanya karena harga. Next, ada lagi nih, orang yang beli karena sisi kepercayaan. Kepercayaan dari faktor orang lain yang membuat orang atau membuat kalian percaya sama produk tersebut. Misalkan, itu soal toko-toko online atau toko-toko atau kayak brand-brand yang menunjukkan ratingnya. Dan testimoni dari orang-orang yang sudah punya pengalaman menggunakan jasa atau membeli produknya. Rating dan testimoni itu membuat kita lebih percaya sama produk atau jasa tersebut. Ada kan kalau kita mau beli barang di toko-toko oranye atau mungkin toko hijau atau toko offline lah, dimanapun itu. Kadang kita itu beli karena faktor percaya sama ratingnya, sama pengalamannya, sama jumlah customersnya, sama testimoninya, itu ada. Jadi faktor-faktor penentu itu bisa jadi faktor mereka atau kita tertarik untuk beli atau pakai jasanya. Hanya karena percaya terhadap angka dan tulisan-tulisan yang bahkan itu bisa dibuat. Ya, memang kenyataannya seperti itu. Nah, di situ, itu sebenarnya kegiatan branding. Perusahaan atau jasa yang pakai strategi itu, dia melakukan kegiatan branding untuk membuat customer-nya lebih loyal atau customer-nya yang tadinya belum tertarik jadi tertarik, akhirnya beli gitu. Nah, itu 3 contoh simple dan sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh yang membuktikan bahwa ada faktor lain selain harga yang bisa menunjang atau menjadi faktor orang itu punya keputusan untuk beli. Jadi sebagai pengusaha kita harus punya mindset bahwa tidak hanya faktor harga doang yang membuat produk kita itu bisa laku. Oleh karena itu, branding itu sepenting itu. Semua strategi itu atau faktor-faktor itu bisa dikemas dalam satu konsep yang gue sebut tadi, branding. Nah, kalian juga bisa kok melakukan kegiatan branding itu sesuai dengan produk kalian, sesuai dengan market kalian. Jadi bikin strategi yang pas, yang sesuai dengan market kalian. Kalian harus mempelajari bagaimana customer journey-nya, bagaimana keputusan customers untuk beli produk kalian. Itu bisa dipelajari. Dan untuk bagaimana membuat konsep branding yang tajam, unsur-unsurnya banyak banget nih branding tuh, itu bakalan gue share di video yang selanjutnya. Karena akan jadi pembahasan yang panjang juga. Jadi jangan lupa subscribe biar kalian tuh nggak ketinggalan ini, informasi penting seperti ini nih. Biar kalian menjadi UMKM atau pengusaha yang naik kelas. Oke, kalian juga bisa kasih masukan nih sama gue. Atau kalian sharing pengalaman atau cuman komen-komen doang, nggak masalah. Aku senang banget kalau kita bisa saling berbagi informasi, sharing pengalaman, dan
kalian pasti kan punya pengalaman yang lain yang mungkin orang-orang yang mungkin nonton video ini juga pengen tahu bagaimana pendapat kalian. Komen aja di bawah. Dan komen juga kira-kira apa yang bakal gue bahas selanjutnya. Oke? Gitu aja, sampai jumpa, semoga bermanfaat. Bye-bye.